Ya, shalom ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan saat ini yang terambil dari Hosea pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya memberi judul atau tema memelihara dan merawat kasih. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pemeliharaanmu bagi kami sepanjang hari ini. Dari pagi sampai pada malam ini, kami boleh merasakan begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh mengecap semua kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami, artikan firman ini bagi kami, supaya kami mengerti apa yang mau Bapa tunjukkan bagi kami untuk kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya ibu-ibu, saya akan membacakan firman ini bagi kita sekalian. Berkata, Efraim dan Yakub bapa leluhurnya, dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia berseru dengan dia. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikan Allahmu senantiasa. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Kata Tuhan yang berbahagia bukan saja kita yang mendengar, yang membaca, tetapi kita yang mau untuk melakukan kebenaran ini dalam hidup beriman kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini perenungan kita saya memberi judul memelihara dan merawat kasih. Ya, memelihara dan merawat kasih. Nanti inti perenungan kita pada ayatnya yang ke-7, bacaan kita tadi berkata begini, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Itu nanti inti perenungan kita. Saya mau mencoba membahas singkat dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Jadi kalau kita lihat pada ayatnya yang pertama, ibu-ibu, ini berbicara tentang isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, Tuhan menyampaikan perasaannya, Tuhan menyampaikan kerinduannya kepada bangsa Israel. Dikatakan pada ayat 1 tadi bahwa dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Jadi di sini ada terjadi perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki, bahwa Israel sudah tidak lagi menunjukkan jati diri, identitas mereka sebagai umat kepunyaan Tuhan. Mereka melakukan kebohongan, mereka melakukan tipu muslihat, mereka tidak setia kepada Tuhan. Ibu-ibu, itu ya. Jadi pada ayatnya yang kedua, kalau dikatakan Efraim menjaga angin, menjaga angin artinya Efraim melakukan persekutuan atau menjalin hubungan dengan
bangsa Mesir dan bangsa Asyur. Ya, jadi di sini mau menggambarkan bahwa umat Israel tidak lagi mengandalkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi mereka mulai membangun sekutu-sekutu, mencari pertolongan, mencari kekuatan di luar Tuhan, ya, dengan bersekutu dengan bangsa Mesir dan bangsa Asyur. Padahal Tuhan katakan pada ayatnya yang ketiga, sebenarnya apa yang dilakukan oleh umat Israel itu justru akan membawa mereka kepada kebinasaan. Justru akan membuat mereka menyesal, ya. Mereka menjerumuskan dirinya kepada kemusnahan tanpa mereka sadari. Oleh karena itu, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 bacaan ini, itu menggambarkan tentang bagaimana perasaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan kecewa atas perilaku, atas tindakan bangsa pilihannya, umat kepunyaannya. Jadi pada ayat yang ke-6 Tuhan meneguhkan lagi, Tuhan menegaskan lagi bahwa yang menjadi Tuhan umat Israel yaitu Allah, Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya. Jadi bangsa Israel tidak perlu mencari pertolongan kepada siapapun, kepada bangsa yang kuat, kepada bangsa Asyur yang terkenal dengan keperkasaannya, tidak perlu. Karena Tuhan penjaga dan pelindung bangsa Israel adalah Tuhan pencipta semesta alam. Oleh karena itu, ibu-ibu, pada ayatnya yang ke-7, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Walaupun bangsa Israel sudah berlaku tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Dikatakan, engkau harus berbalik kepada Allahmu, gitu ya. Peliharalah kasih-Mu, peliharalah hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Ada 3 hal yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel dan juga bagi kita saat ini. Yang pertama adalah pelihara kasih setia. Tuhan mau bangsa Israel dan mau kita sekarang ini menjaga kesetiaan kita kepadanya dalam hal kasih. Kita kan tidak mau dibohongi secara manusia. Kita tidak mau ditipu kan? Pasti kalau orang yang kita kasihi, suami, anak, atau siapapun, ya, membohongi kita, pasti sakit nggak? Sakit. Atau pasti kita menyanyi begini, sakitnya tuh di sini, gitu ya, sakit. Dan Tuhan juga kecewa, gitu ya, kepada bangsa Israel. Jadi yang Tuhan mau untuk kita lakukan saat ini adalah perintah untuk pelihara kasih setia hanya kepada Tuhan. Ya, kasih setia ini harus dirawat. Ya, dengan cara bagaimana? Ya ini, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab tiap saat. Saat ini waktu kita banyak. Ya, jangan sampai waktu kita terbuang tidak mencari kehendak Tuhan. Yang kedua adalah pelihara hukum. Tuhan juga mau kita berlaku jujur, berlaku adil, berlaku benar. Kalau ya katakan ya, kalau salah katakan salah. Jangan ada kong kali kong di balik itu semua. Dan yang ketiga adalah menanti Tuhan. Allah mau kita sabar untuk menanti janji-janjinya dipenuhi bagi kita, dinyatakan bagi kita. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini mungkin kita berkata bahwa Tuhan di mana? Gitu lah. Kita kecewa dengan situasi saat ini. Mungkin kita menjadi marah karena sepertinya kita terkurung, ya. Sepertinya Tuhan jauh. Tapi kita boleh melihat hikmah di balik semua ini. Sekarang kalau kita beribadah lengkap kan? Ada suami, ada ibu, ada anak-anak. Dulu mau cari lengkap aja susah minta ampun. Sekarang setiap hari, setiap saat kita ada bersama-sama dengan mereka. Ini positifnya. Tuhan mau kita kembali untuk mengenal
cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang mau dikatakan begini, kasih bisa semu karena lama tak bertemu. Kasih bisa basi karena lama tak berelasi. Kasih bisa kendur karena hidup tak teratur. Kasih bisa luntur karena hidup tidak jujur. Kasih bisa hambar karena kita tak sabar. Jadi hari ini melalui Nabi Yehosea mau mengajak kita semua bahwa mari ibu-ibu kita tetap merawat kasih, kita merawat cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Saya ingin kita sama-sama belajar bahwa tanpa kasih itu kita pasti tidak akan sabar. Tanpa kasih kita tidak akan berkata jujur. Tanpa kasih kita tidak akan berkata adil. Tanpa kasih kita tidak bisa menyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Mari ibu-ibu, setelah menonton dan mendengar video singkat ini, saya ingin ibu-ibu juga bersama-sama kita saling menguatkan, saling meneguhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Ada 2 hal yang nanti ibu-ibu bisa komen ya di grup kita setelah melihat video ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita memelihara dan merawat kasih kepada Yesus selama ini? Ya. Bagaimana cara kita memelihara dan merawat kasih kita kepada Yesus selama ini? Yang kedua, tindakan apa yang kita lakukan setelah kita harus berbalik dari sikap-sikap kita, sifat-sifat kita yang lama? Misalnya dulu kita suka marah-marah, gitu ya, suka cemburu, gitu ya, apa-apa negative thinking, gitu ya, bawaan kita yang buruk itu menjadi ibu-ibu yang penuh kasih di dalam Yesus. Saya tunggu komentar ibu-ibu sekalian, dan mari Tuhan tetap menanti kita, Tuhan tetap menunggu kita untuk berbalik, untuk lebih mengenal, untuk memahami apa maksud Tuhan Yesus lewat segala hal yang terjadi bagi kita. Tetap membagikan kasih dan membagi berkat ibu-ibu, tetap semangat, tetap kuat, dan selamat menikmati hadirat Tuhan di malam ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.